Halo teman-teman semua, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin terdengar sangat ekstrem, kontradiktif, bahkan mungkin terasa menyinggung bagi sebagian dari kita, menjadi ateis di dalam gereja. Pernahkah Anda merasa hadir secara fisik di bangku gereja, menyanyikan lagu pujian dengan suara paling lantang, bahkan mungkin jadwal pelayanan Anda penuh dari Senin sampai Minggu. Namun di dalam hati yang paling dalam, Anda hidup seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Ini adalah kondisi ateisme praktis. Kita tidak membantah keberadaan Tuhan secara lisan, tapi kita mengabaikan kedaulatannya dalam setiap keputusan hidup kita. Kita akan membedah fenomena spiritual ini dengan jujur, tajam, namun tetap dalam balutan kasih karunia yang merangkul. Mengapa isu berat ini penting? Karena banyak dari kita sedang mati di dalam rumah yang kita sebut sebagai tempat kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan kejujuran hati. Kami mohon hikmat Roh Kudus-Mu agar setiap kata yang dibahas hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi cermin yang menyadarkan kami akan kondisi spiritual kami yang sesungguhnya. Biarlah naskah ini bukan sekadar suara, tapi teguran kasih yang membawa kami kembali padamu. Amin. Bayangkan sebuah ilustrasi yang mungkin pernah kita alami atau lihat. Ada seorang pria yang sangat rajin merawat sebuah taman bunga yang indah. Setiap pagi dia menyiramnya, memotong rumput yang liar, dan memastikan setiap kelopak bunga terlihat segar. Dia sering mengundang orang untuk melihat taman itu dan menceritakan betapa dia sangat mencintai pemilik tanah tersebut. Namun, faktanya adalah pria ini belum pernah bertemu dengan pemilik tanah itu, tidak pernah berbicara dengannya, dan bahkan secara diam-diam dia merasa bahwa dialah pemilik asli tanah tersebut karena dialah yang bekerja keras. Baginya, sang pemilik hanyalah sebuah nama di atas sertifikat yang tidak punya pengaruh nyata atas bagaimana dia mengelola taman itu. Inilah potret ateis di dalam gereja. Kita sibuk dengan taman pelayanan kita. Kita sibuk dengan estetika keberagaman kita. Tetapi secara fungsional, kita adalah Tuhan atas hidup kita sendiri. Kita percaya Tuhan ada secara intelektual. Kita tidak akan membantah doktrin penciptaan atau kebangkitan. Tetapi dalam keputusan sehari-hari, dalam cara kita memperlakukan uang, dalam cara kita menyimpan dendam, dan dalam cara kita mengandalkan koneksi manusia daripada lutut yang bertelut, kita hidup seolah-olah kursi takhta di surga itu kosong. Alkitab mencatat teguran keras Yesus yang dikutip dari Nabi Yesaya dalam Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ini adalah diagnosis medis spiritual yang sangat tajam. Perhatikan kata memuliakan dengan bibir. Ini berarti secara eksternal semuanya terlihat sempurna. Lagunya tepat nada, doanya panjang dan puitis, komunikasinya terlihat rohani. Namun ada jarak, sebuah jurang yang lebar antara apa yang diucapkan dan apa yang dirasakan oleh hati. Mengapa hati bisa jauh sementara tubuh begitu dekat dengan altar? Karena seringkali kita jatuh cinta pada agama, bukan pada Tuhan. Agama memberikan kita rasa aman yang palsu. Dengan mengikuti aturan, kita merasa telah melunasi kewajiban kita kepada Tuhan, sehingga kita merasa berhak mengatur sisa hidup kita sesuai kemauan kita. Ini adalah bentuk ateisme yang sangat canggih. Kita menggunakan Tuhan sebagai alat untuk memvalidasi keinginan daging kita.
Mari kita bedah beberapa gejala nyata dari kondisi ini agar kita tidak hanya bicara teori. Gejala pertama yang paling umum adalah kecemasan yang kronis. Jika kita mengaku percaya pada Tuhan yang memelihara burung di udara dan bunga di bakung sesuai ajaran Matius 6, namun kita tetap tidak bisa tidur karena memikirkan ekonomi seolah-olah semuanya bergantung pada strategi kita sendiri, maka secara fungsional kita sedang menjadi ateis. Kita bertindak seolah-olah Tuhan tidak berdaya atau tidak peduli. Kita mengakui Dia sebagai Raja di hari Minggu, tapi di hari Senin kita mengambil alih mahkota itu dan mencoba memikul beban dunia di pundak kita yang rapuh. Selain kecemasan, gejala lainnya adalah dendam yang dipelihara. Ketika kita menolak untuk mengampuni orang lain sambil tetap aktif melayani, kita sedang berkata bahwa standar keadilan kita lebih tinggi dari standar Tuhan. Kita tidak percaya Engkau adalah hakim yang adil, maka kita menjadi hakim bagi orang lain. Di sini, kita menyingkirkan Tuhan dari kursi pengadilannya dan menduduki kursi itu sendiri. Fenomena ini juga terlihat ketika kita lebih mengandalkan strategi daripada hubungan pribadi dengan Sang Pencipta. Banyak dari kita sangat ahli dalam manajemen dan psikologi, tetapi sangat miskin dalam doa dan ketergantungan pada Roh Kudus. Kita bisa membuat acara yang megah tanpa butuh campur tangan Tuhan. Jika Tuhan mengambil rohnya hari ini, mungkin banyak aktivitas kita akan tetap berjalan lancar karena sudah terprogram secara sistemis. Itulah ateisme dalam jubah religius. Dalam pendekatan eksegesis dasar yang selaras dengan teologi umum, kita harus memahami bahwa iman bukanlah sekadar persetujuan mental atau asensus, melainkan kepercayaan yang berpasrah atau fidusia. Jika kita hanya sampai pada tahap percaya bahwa Tuhan itu satu, Yakobus mengingatkan kita bahwa setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Perbedaannya adalah setan percaya tapi memberontak, sedangkan ateis di dalam gereja percaya tapi mengabaikan. Kesetiaan pada Injil menuntut kita untuk mengakui bahwa pusat dari kehidupan Kristen adalah metanoia atau perubahan pikiran dan arah hidup. Menjadi ateis di dalam gereja berarti kita melakukan ritual tanpa perubahan arah. Kita masih berjalan menuju diri sendiri, namun sambil membawa Alkitab. Salah satu poin teologis berat yang harus kita hadapi adalah masalah self-sufficiency atau kemandirian diri yang berdosa. Sejak kejatuhan manusia, godaan terbesar adalah menjadi sama seperti Allah. Di dalam gereja, godaan ini bermutasi menjadi pengelola Allah yang tidak butuh Allah. Kita membangun menara Babel kita sendiri dalam bentuk pencapaian rohani atau pengaruh dalam komunitas. Namun, pesan inti Injil adalah tentang kasih karunia bagi mereka yang lumpuh secara spiritual. Tuhan tidak datang untuk membantu mereka yang bisa membantu diri mereka sendiri. Dia datang untuk membangkitkan mereka yang mati secara rohani. Untuk berhenti menjadi ateis di dalam gereja, kita harus berani mati terhadap reputasi kita, kontrol kita, dan kesombongan rohani kita. Jika saat ini Anda merasa hampa, jika setiap lagu pujian terasa seperti angin lalu, jangan merasa bahwa Anda tidak layak. Justru pengakuan bahwa Anda sedang kosong adalah langkah pertama menuju pengisian yang sejati. Tuhan tidak mencari aktor yang pandai bersandiwara. Dia mencari anak yang berani jujur. Yesus seringkali
justru lebih dekat dengan mereka yang tahu mereka butuh tabib daripada dengan mereka yang merasa paling beragama namun hatinya beku. Menjadi ateis di dalam gereja adalah sebuah fase yang menyakitkan, namun bisa menjadi titik balik jika kita berani menanggalkan topeng kita di hadapan salib Kristus. Mari kita mulai hari ini dengan satu doa yang jujur, mengakui bahwa tanpa Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa sesuai Yohanes 15 ayat 5. Jangan biarkan gereja menjadi tempat persembunyian dari Tuhan, tapi jadikanlah gereja sebagai tempat perjumpaan yang radikal dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tersungkur di hadapan-Mu. Ampuni kami, jika selama ini kami hanya mengejar simbol tanpa substansi, mengejar agama tanpa hubungan, dan menjadi ateis praktis di tengah pelayanan kami. Cabutlah hati yang kaku dan berikan kami hati yang lembut, yang selalu haus akan kehadiran-Mu. Kami tidak ingin hanya mengenal tentang-Mu, kami ingin mengenal-Mu secara pribadi. Biarlah kebenaran ini mengubah cara kami hidup, bekerja, dan mengasihi sesama mulai saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik hidup, kami berdoa. Amin.